Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan sahabat Eka. Kali ini saya akan mereview. Kemarin ada yang meminta untuk mereview multitester digital. Ini dari Zotac ya. Zotac tipe ZT102. Apa aja yang didapat? Ada baterai, kosong ya, dalamnya buku petunjuk. Mari kita lihat buku petunjuknya. Biasakan sebelum memakai bacalah buku petunjuknya. Ini alat ini, multitester ini. Bentar saya buka ya multitesternya. Ini seperti ini ya. Multitesternya Zotac ZT102. Oke, dapatnya ada probe suhu, ada probe-nya. Kemudian untuk fiturnya, spesifikasinya ya, belibet ngomongnya. Ini bisa mengecek DC, arus DC, tegangan DC, tegangan DC, volt hingga mikrovolt, kemudian tegangan AC. Dari volt, mikrovolt pun sampai volt ya sama. Bisa untuk mengukur arus AC dan DC. Bisa mengukur resistensi dengan range sampai 60 mega ohm ya. Terus kapasitansi ini bisa untuk mengukur elko dan kapasitor hingga mendekati 10 mikrofarad range-nya ya. Untuk frekuensi bisa. Kemudian untuk sambungan ini bisa juga. Untuk dioda, temperatur dari minus 20 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Oke, ini memakai baterai A3 1,5 volt sebanyak 2 PCS. Oke. Lanjut ke produknya. Seperti ini ya penampakannya. Ada off, ada volt, mikrovolt, ohm. Di ohm sini bisa mengukur dioda, kapasitansi dan continuity atau sambungan ya, yang memiliki nada atau speaker bunyi dit ya. Untuk mengukur arus, frekuensi maaf, ini untuk arus. Kemudian ini untuk suhu. Oke. Belum ada baterainya ya, mari kita pasang. Baterainya memakai A3, baterai A3. Sebelum memakai pastikan tegangannya normal ya. Satu setengah volt. 1,5 volt. Oke. Baterainya normal. Mari kita pasang. Jangan kebalik ya masangnya. Probe-nya seperti ini ya. Ini ada penutup ujungnya, dilepas dulu. Oh, masih kencang banget. Pasangkan merah ke merah, hitam ke hitam. Kalau untuk mengukur arus, yang merah dipindah ke sini ya. Oke. Ini nggak usah mengukur arus. Langsung saja kita coba. Ini untuk fungsi mengukur volt ya, volt DC ya.
Coba saya kancilkan begini. Nah, terlihat jelas ya. Oke. Coba mengukur baterai. Ini baterai bekas laptop. Jangan kebalik masangnya. Nggak masalah sih kebalik, sudah ada pengamannya, tapi kalau bisa ya jangan sampai kebalik. Bismillah. Terukur 4 volt ya. Ini baterai bekas laptop, belum dicas. 4 volt masih bagus. Oke, untuk mengukur tegangan AC tinggal dipencet tulisan selnya ya. Ini AC, auto rank ya. Ini untuk mengukur listrik. Oke, di sini saya sudah siapkan listriknya. Ujung probe ini bisa dilepas ya kalau misal kurang panjang, tapi ini udah cukup. Bismillah. 227 volt ya, tegangan PLN ya, bagus ini. Oke, lanjut untuk mengukur resistor ya. Ini resistor, mari kita coba ukur. Ini saya memiliki resistor 5 bintang warna atau 1%. Ini nilainya 12 ohm. Kita coba ya. Ohm ya. Coba yang satunya. 12 ohm ya. Oke, normal. Ini resistor 1%, tapi nggak tahu ya asli apa bukannya. Ini jelas 5 bintang warna, 5 gelang warna, ini pasti 1%. Ini untuk resistor, ini udah otomatis, jadi nggak perlu puter-puter reng lagi. Jadi alatnya lebih awet. Mau ngukur 1 ohm, 2 ohm, 10 kilo ohm, 1 mega ohm, ya tetap di posisi ini, nggak perlu mencet apa-apa lagi. Ini kita coba ukur yang agak gede ya nilainya ya. Misal ini 330 ohm. Kita ukur ya. 330 ya. Oke, bagus. Inilah kebagusan kalau bagusnya resistor yang nilainya 1% begini, presisi ya. Presisinya tinggi. Kita coba ukur yang nilainya ini. Bentar, ini 680 kilo ohm ya. Nih, 680 kilo ohm. Oke, kita ukur. ya, 684. Ini atas tertulis ohm ya, mega ohm. Jadi untuk dijadikan kilo, jadi dikalikan 1000, jadi ketemunya 683 kilo ohm. Oke, sip. Oke, lanjut ke spare part yang lainnya. Mari kita ukur. Ini dioda ini ya. Mana lepasnya ini? Ini. Ini dioda IN 5399. Pencet selnya ya. Ke lambang dioda ya. Lanjut. Maaf, kebalik. Normalnya nilainya ya 0,581 ya. Oke, kita balik, harusnya 0 ya, OL atau 0 ya. Normal, ini seperti itu tampilannya.
Oke, kita coba mengukur kapasitor ya atau elko ya. Ini langsung pencet sel, muncul kode NF ya. Ini udah auto. Kita coba elko, ini elko unicorn 10.000 mikrofarad ya. Sepuluh 0,59 mikrofarad ya. Ini untuk membacanya agak lama karena elko-nya kapasitasnya besar, jadi harus in arus dulu ya. Coba ini elko 120 mikrofarad. Kita ukur. (120) ini terbaca 116 mikrofarad. Oke. Ini 47 mikrofarad. Kita ukur. Hanya tersisa 40 mikrofarad ya. Karena stoknya udah lama jadi mungkin berkurang isinya atau bagaimana. Oke, lanjut untuk mengukur sambungan ya. Seperti sambungan begini, ini ada buzzernya. Nanti dia nyala kalau dia masih terhubung, seperti kabel masih terhubung atau sikring masih terhubung, dia nyala ya. Nanti berbunyi ya, nggak ada menyalanya ding, nggak ada lampunya, jadi hanya bunyi begini. Oke, berarti ini masih normal. Lanjut apa lagi ya? Kita mengukur milar ya. Milar saja. Ini milar 1K2 1200 volt 2N2 2,2 nanofarad ya. Pencet sel, pilih di posisi NF ya, itu NF ya. Oke, kita coba. (2,2) ya, 2,2 nanofarad. Oke, lumayan presisi ya. Bagaimana jika dibandingkan dengan alat ini? Ini ya, saya colok di sini. 2,15 ya, masih masuk, selisih sedikit ya. Seperti itu teman-teman review kali ini. Apabila ada yang menginginkan review yang bagaimana, bisa tulis di kolom komentar ya. Nanti apabila ada kesempatan bisa saya review. Jangan lupa bantu kami dengan cara klik like, subscribe, dan komen. Boleh di share sebanyak-banyaknya. Silahkan ke mana, ke grup WA teman-teman atau ke FB, silahkan. Kemudian ini untuk mengukur suhu ya. Ini probe-nya khusus seperti ini ya, ini. Oke, matikan, cabut probe-nya diganti ya, begini, hitam ke hitam, merah ke merah. Posisikan selektor di mana suhu. Nah, ini di sini ya suhu ya. Ini suhu ruangan terbaca 31 derajat Celcius ya, muncul kode C ya. Coba suhu tubuh saya, pasti dia naik. Nah, oke. Naik. Nah, biasanya 3,5.
35 derajat Celcius ya untuk suhu tubuh manusia kalau lagi dingin. Kalau lagi hangat normalnya sampai 36,5 ya, nggak sampai 37. Kalau udah 37 ke atas biasanya dia panas, mungkin lagi sakit. Oke, seperti ini reviewnya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya klik like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.